COVID-19 atau corona ini adalah fenomena alam, guys. Bener kan? Ini fenomena fenomena alam, ya. Artinya apa? Dia mesti dihadapi dengan sains. Awalnya adalah fenomena alam, bukan fenomena ekonomi, bukan fenomena politik. Guys, kita masih ngobrol-ngobrol tentang pandemi corona alias COVID-19. Nih, gue mikir-mikir nih ibarat istri atau pasangan kayaknya si corona nih setia banget sama kita ya, nggak mau jauh-jauh nih. Sejujurnya gue agak-agak sedih ya, karena banyak pakar bilang kita udah kehilangan golden period 2-3 bulan yang lalu. Ketika negara ini secara fiskal masih punya ruang gerak yang cukup luas untuk menangani corona, dan pada sisi yang lain si pandemi belum ngamuk sedahsyat hari ini. Itu udah lewat. Ya mungkin karena kemarin kita kebanyakan main-main ya, nggak serius nanganin sehingga akhirnya ya kejadiannya mengalami eskalasi yang luar biasa. Nah, ketika rakyat udah mulai capek, bukan mulai capek, udah sangat capek nih sama PSBB, stay at home, work from home, dan yang lainnya, kemudian pemerintah mulai nawarin wacana baru, kalian tahu kan, new normal. Ya, apalagi nih gitu kan. Para pakar di mana-mana udah mengulas tentang new normal ini, wacana ini dari berbagai sisi. Ya, karena gue bukan pakar, gue pengen ngomong yang simple-simple aja. Nah, menurut pikiran gue nih, setidaknya 2 persoalan nih yang harus kita kupas kalau kita ngomong new normal. Yang pertama adalah persoalan konsep, dan yang kedua adalah persoalan implementasi. Dan sayangnya dua-duanya nih cukup banyak masalahnya, PR-nya cukup banyak. Yuk kita ngomong konsep dulu teman-teman sekalian. Tentu kalian tahu ya guys ya, kalau orang ngomong new normal, para pakar tuh sepakat loh. Ada beberapa ukuran, ada beberapa indikator yang itu harus dipenuhi terlebih dahulu kalau kita mau masuk ke new normal, ke era normal baru. Nah, beberapa indikator yang clear banget ya, misalnya salah satunya adalah bahwa kasus positif COVID-19 itu harus turun ya, mengalami tren penurunan secara konsisten setidaknya 2 minggu terakhir. Bahkan kalau mau indikatornya benar-benar pas, itu penurunannya sampai mendekati 50% gitu ya, konsisten. Nah, kayaknya guys, kalau kita lihat kita masih jauh banget dari kriteria yang paling basic ini. Kita tahu ya, kurva kita masih sangat fluktuatif ya. Bahkan beberapa waktu terakhir itu tambahan kasus positif per hari itu bisa mendekati 1.000 kasus. Ya, ini kan signifikan banget. Nah, ketika yang gini pengen ngomong new normal, wajar ya kalau publik termasuk para pakar, media dan segala macam itu bertanya-tanya, ada apa di balik itu? Nah, apalagi kemudian, ya ini ya nggak tahu ya, kayaknya negara kita ini penuh drama ya karena negara sinetron. Upaya untuk mencanangkan new normal ini juga kemudian ternyata ditampilkan dengan cara-cara yang sangat dramatis. Dengan dramaturgi yang gak asik banget menurut gue ya. Ya lu boleh berpendapat berbeda. Kenapa gue bilang begitu? Karena mohon maaf nih, Pak Presiden yang terhormat justru menyuarakan, menggemakan new normal itu dengan apa? Jauh-jauh datang ke Bekasi untuk apa? Menghadiri pembukaan kembali sebuah mall. Yang paradoks menurut gua, kita tahu ya kalau menerapkan new normal itu ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi dengan sangat ketat. Salah satunya adalah social distancing atau physical distancing. You know what? Ketika menunggu Pak Presiden untuk hadir di acara pembukaan mall itu, orang-orang pengunjung mall itu berjubel. Wih, luar biasa. Gitu ya. Boro-boro ada physical atau social distancing. Lah, teman-teman, jadi sekali lagi secara konsep ini bermasalah. Ini masih ngomong konsep. Kalau kita bicara tadi, kurvanya mengalami pelandaian. Bukan sekedar pelandaian, tapi penurunan yang sangat-sangat signifikan. Persoalan yang lebih mendasar lagi adalah kita bertanya-tanya. Sebenarnya kita punya nggak sih, Indonesia punya nggak sih kurva epidemiologi yang bisa diandalkan, yang reliable, yang kita bisa percaya. Nah disinilah pakar kemudian bertanya-tanya lagi. Kenapa? Karena data yang ada teman-teman sekalian guys itu sama sekali nggak bisa kita percaya gitu loh. Salah satu biang keroknya kenapa? Karena prosentase atau proporsi orang yang dites itu sangat sedikit. Teman-teman bisa bayangin ya, ketika negara tetangga terdekat kita Malaysia, itu proporsi per 1 juta penduduk yang dites COVID itu sudah di atas 16.000.
Singapura, negara kecil, the little red dot itu lebih gila lagi. Sudah di atas 50.000 per 1 juta penduduk. Indonesia, prosentase orang, proporsi orang yang dites itu kurang dari 1.000 per 1 juta penduduk. Nah, artinya apa? Sangat wajar, sangat bisa dipahami kalau kemudian para pakar menduga-duga ini jangan-jangan jumlah orang yang positif COVID jauh lebih gede ketimbang yang selama ini dilaporkan di dalam setiap update yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19. Nah, dengan kelemahan konseptual seperti ini teman-teman sekalian, kita akhirnya bertanya-tanya, what's the meaning of new normal? Gitu loh. Nah, teman-teman, persoalan yang berikut setelah masalah konsep adalah persoalan yang berkaitan dengan masalah penerapan. Kita tahu begitu new normal diterapkan artinya apa? Ekonomi kemudian dibuka, aktivitas bisnis, aktivitas lembaga-lembaga pendidikan, bahkan kantor-kantor pemerintah, ya, semuanya akan kembali dibuka walaupun memang secara bertahap. Nah, di situ ada sebuah prasyarat dan prasyaratnya nggak main-main loh guys. Yaitu apa? Perubahan total dalam gaya hidup. Namanya juga new normal. Masyarakat diminta, diharapkan untuk apa? Kemudian meningkatkan standar mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek hygiene. Ya, mulai yang standar lah ya, menggunakan masker, kemudian penjarakan sosial dengan orang lain di tempat keramaian, tidak berkerumun, tidak melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak perlu, kemudian rajin mencuci tangan, meningkatkan kualitas gizi dari makanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini ada persoalan. Pertama, sejauh mana masyarakat teredukasi, sejauh mana mereka punya informasi, sejauh mana mereka kemudian tersosialisasikan dengan baik mengenai standar dan protokol kesehatan itu. Ini yang pertama. Ini persoalan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana kemudian habit masyarakat itu bisa dibentuk dalam waktu sangat cepat. Gue ngebayangin simpel aja. Kalau misalnya hari ini PSBB dilonggarkan, new normal dimulai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk adapt dengan protokol-protokol kesehatan tadi, tempat-tempat atau di ruang-ruang publik. Bisa kita bayangkan, akan ada window period, akan ada periode antara jeda. Ketika new normal diberlakukan, PSBB dilonggarkan, tapi masyarakat belum siap dengan protokol kesehatan yang harus mereka taati. Anda bayangkan ya, bisa kalian bayangin kan? Gitu ya, betapa berbahayanya window period ini. Ini persoalan pengetahuan, persoalan sosialisasi. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, yang lebih dari itu lagi adalah persoalan kemampuan. Saya berikan contoh ya. Kalau kita bicara tempat kerja, kita tahu bahwa kemampuan pengusaha itu macam-macam. Di kantor-kantor besar ya yang ada di misalnya Sudirman, Tamrin dan sebagainya, mungkin aja mereka bisa mengatur agar ada penjarakan sosial atau physical distancing. Katalah ya meja kerja bisa dibuat jarak yang lebih jauh dan segala macam. Tapi bayangin gak sih usaha-usaha kecil dan menengah misalnya gitu ya. Atau kantor-kantor kecil yang kantornya udah sempit banget di ruko gitu ya. Karyawannya beberapa puluh gitu ya. Can you imagine ya? Dengan kubikels kerja yang demikian dempet, meja-meja kerja yang bahkan nempel satu dengan yang lain. Kemudian mereka harus bekerja beberapa jam satu hari bersama-sama di dalam satu ruangan. Nah, jadi ada persoalan kemampuan. Bukan cuma kemauan, bukan cuma sosialisasi, juga persoalan kemampuan. Contoh lagi nih ya, misalnya kalau kita main ke pasar-pasar nih hari-hari belakangan ini, kita nggak ngerasain lo ada PSBB. Kita nggak ngerasain ada social distancing. Dari sekian ratus orang yang ada di pasar, kita bisa hitung dengan jari berapa orang yang sadar untuk menggunakan masker. Mereka tetap bertawar-menawar seperti biasa, berkomunikasi, memegang makanan-makanan mentah itu yang semua dipegang oleh orang lain sebelumnya, dan seterusnya. Sangat mengerikan dan sangat berbahaya. Kebayang nggak? Ini belum new normal loh. Ini masih dengan standar PSBB yang sebelumnya sudah diberlakukan. Jadi teman-teman sekalian, gue cuma pengen bilang sama lu semua. Jangan-jangan new normal, ini kalau kita berpikiran agak negatif. Ya mau gak mau ya ketika menghadapi krisis seperti ini orang ya seperti gue karena gue juga manusia ya. Itu kadang-kadang terdorong untuk berpikir negatif. Jangan-jangan wacana new normal ini setidaknya menggambarkan bahwa ibarat kita sedang bertarung di atas ring. Pemerintah sudah melempar handuk putih. Sudah menyerah, sudah pusing. Akhirnya apa bicara? Gelap, terserah lu deh. Gitu. Sehingga akhirnya belakangan kan ya orang mulai ngomong Indonesia terserah gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua gue khawatir banget. Jangan-jangan ini mencerminkan bahwa pemerintah itu kena di lobi sama beberapa pengusaha gitu loh. Yang mereka ngerasain keinjek atau mereka ngerasain terdampak banget gara-gara COVID ini. Ya usaha mereka kemudian terhambat, kemudian omset berkurang dan sebagainya. Walaupun saya pengen ngomong sih sama para pengusaha ini ya.
Lu sekalian berempati gak sih? Ya, semiskin-miskinnya lu semua masih jauh lebih kaya dari rakyat jelata yang ada di luar sana. Masa iya sih lu gak bisa sabar, mall lu tutup beberapa minggu lagi gitu. Ya atau pabrik lu tutup beberapa saat lagi. Bertahun-tahun kalian wahai para pengusaha itu sudah mendapatkan benefit yang luar biasa. Dari orang-orang kecil yang bekerja buat kalian, masa sekarang kalian tidak bisa bersabar dan kemudian mengutamakan mereka. Ya, jadi teman-teman ini kekhawatiran-kekhawatiran gue tentang new normal. Nah, saya ingin ngajak kalian untuk ngomong lebih dalam lagi sedikit. Kalau kita ngomong di level paradigma, kenapa sih kemudian pemerintah jadi begitu buru-buru, begitu kesusu untuk menerapkan new normal? Ini lagi-lagi ya kita ngomong kekhawatiran. Saya khawatir memang dari awal kita lupa apa sih sebenarnya hakikat dari COVID-19 atau corona ini. COVID-19 atau corona ini adalah fenomena alam guys. Benar kan? Ini fenomena alam. Ya, artinya apa? Dia mesti dihadapi dengan sains. Awalnya adalah fenomena alam, bukan fenomena ekonomi, bukan fenomena politik. So, kita harus kesampingkan dulu urusan-urusan ekonomi dan urusan politik. Kalau kita mau memenangkan pertempuran dengan corona ini, kita harus berperang secara saintifik. Jadi harusnya yang paling banyak bicara, yang paling banyak didengarkan, yang diberikan ruang untuk mengerahkan kita dalam berperang adalah para saintis. Orang-orang yang mengerti hakikat dari bencana ini dan kemudian mereka bisa memberikan formula-formula berdasarkan penelitian ilmiah. Kita tahu ya, kita orang beragama itu diingatkan Tuhan di dalam kitab suci. Di mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam silih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, ayat ini ya, firman Tuhan ini dalam konteks Covid sekarang, dalam konteks pandemi bisa kita baca begini. Sesungguhnya di dalam peristiwa COVID-19, sesungguhnya di dalam pandemi corona yang kalian rasakan terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berakal ini adalah orang-orang yang selalu ingat Tuhan dalam setiap kondisi, menyandarkan diri pada Tuhan bukan pada yang lain. Sehingga dia tidak putus asa dan punya napas panjang untuk menghadapi situasi pandemi yang tidak enak ini. Tapi ada yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian menggunakan metode ilmiah, metode berpikir ilmiah dalam menghadapi musibah ini. Nah, kayaknya ini persoalan. Jelas-jelas pandemi ini persoalan alam. Ya, ini persoalan virus yang harus dihadapi dengan sains. Tapi yang lebih banyak bicara siapa? Orang politik, ya, orang-orang yang berkaitan dengan ekonomi, pengusaha dan sebagainya. Orang-orang itu yang lebih didengar oleh pemerintah, yang lebih dijadikan sebagai sandaran informasi oleh presiden. Kemana para epidemiolog, kemana para ahli-ahli kesehatan yang mestinya berdiri pada garda terdepan dan kemudian memberikan nasihat-nasihatnya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, semua pakar sepakat. Kenapa Jerman misalnya menjadi salah satu negara yang dianggap paling sukses dalam menghadapi COVID-19. Salah satunya kenapa? Karena Jerman strict menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Kebetulan sekali mereka beruntung. Iya, kanselir mereka, Angela Merkel, itu seorang saintis teman-teman sekalian. Yang terbiasa berpikir ilmiah, terbiasa berpikir positivistik ketika menghadapi segala sesuatu persoalan. Itulah. Nah, teman-teman sekalian, saya khawatir ini yang kita nggak punya. Jadi paradigma dasarnya sudah salah. Ingatkan di awal-awal ya, ketika COVID-19 mulai menyerang, walaupun belum seganas dan separah sekarang, kita malah sibuk membayar bazar internasional. Untuk apa? Untuk menghadirkan, menarik para wisatawan asing supaya masuk ke Indonesia. Sangat-sangat tidak ilmiah. Belum lagi joke tentang nasi kucing, tentang corona sembuh sendiri dan segala macam. Jadi kembalilah kita kepada hakikatnya bahwa ini persoalan alam sehingga harusnya kita berpikir ilmiah. Nah teman-teman, lebih mendasar dari itu. Ketergesa-gesaan pemerintah ketika ingin membuka, melonggarkan PSBB dan kemudian menerapkan new normal. Saya khawatir berawal juga dari sebuah kesalahpahaman atau salah paradigma dalam melihat kehidupan ini. Teman-teman sekalian, kehidupan ini bisa dilihat dengan teori games, dengan game teori sebenarnya. Iya kan?
Kenapa? Karena dalam kehidupan ini ada aturan main, ada pemainnya, kemudian ada resources yang terbatas, dan kemudian para pemain atau player ini terlibat di dalam sebuah interplay di antara mereka untuk memperebutkan resource yang terbatas itu. Nah, teman-teman, ketika kita bicara kehidupan sebagai sebuah game, kita dihadapkan pada dua alternatif paradigma untuk melihatnya. Ada yang melihat kehidupan dengan paradigma infinite game, permainan atau game yang tidak terbatas. Ada yang melihat kehidupan dengan paradigma finite game, game yang terbatas. Ya, seperti apa game yang terbatas? Game yang terbatas itu punya waktu atau limit yang tertentu, sehingga kemudian playernya di sana orientasinya cuma satu, bagaimana menang dengan cepat dengan cara mengalahkan lawan secepat-cepatnya. Di situ ada win or lose gitu ya. Sementara ketika kita melihat kehidupan sebagai infinite game, kita melihat dia sebagai satu perjalanan panjang begitu. Sehingga orientasi kita adalah bagaimana supaya kita bisa stay in the game, bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa survive, dan bagaimana kita bisa mendapatkan benefit yang sebaik-baiknya. Jadi orientasinya bukan lagi sekedar mengalahkan lawan, tapi bagaimana kita bisa memberikan benefit dan memberikan manfaat. Nah, teman-teman, gua khawatir nih, pemerintah atau setidaknya beberapa oknum di pemerintahan kita, itu kebiasaan melihat persoalan sebagai apa? Sebagai finite game. Akhirnya berpikirnya apa? Short term, jangka pendek. Gimana caranya gua menang cepat? Bahwa cost-nya besar dan yang menanggung cost itu masyarakat, don't care. Yang penting gua nggak repot, yang penting gua nggak rugi. Kenapa saya berani ngomong gini? Coba kalian bayangin. Ada satu menteri loh, ya di kabinet Pak Jokowi sekarang yang bikin statement yang menurut gua gila banget. Dengan enteng dia bilang, kalau nanti new normal diterapkan dan ternyata jumlah kasus COVID melonjak, ya udah kita cabut lagi aja, kita revisi lagi. Kan gila gitu loh. Ini main-main dengan nyawa. Gue pengen banget ketemu sama Pak Menteri itu dan ngomong, bro, bos, lu dibayar buat mikirin dan ngurusin rakyat, bukan buat main-main. Gitu loh. Ini kan statement tentang nyawa. Jadi saya juga pengen ngomong, bro, kalau yang mati itu bapak ibu lu, anak-anak lu masih ngomong gitu nggak? Gitu. Nah, guys, sorry kalau gue jadi marah-marah ya, karena memang situasinya bikin marah. Ya new normalnya nggak jelas, definisinya nggak terlalu jelas juga, indikatornya belum kita penuhi dan kita sok-sokan pengen ngomong new normal. Nah, teman-teman sekalian, saya cuma pengen bilang, yuk kita hati-hati. Sudahlah, karena pemerintah kita ceroboh, mari kita yang hati-hati. Karena gue khawatir banget kalau kita nggak hati-hati, new normal ini akan berubah jadi new mortal. Ya. Melonjaknya, naudzubillahi min dzalik ya, melonjaknya angka kematian gara-gara COVID-19, melonjaknya kasus positif, sehingga akhirnya kurvanya susah kita gambarin. Dan bukti-buktinya udah ada. Coba dia lo lihat berita, mau di media mainstream boleh, di medsos boleh. Beberapa negara yang sebelumnya sudah sukses menekan jumlah kasus positif COVID-19. Ketika mulai melonggarkan karantina, ketika mulai melonggarkan, kalau bahasa kita PSBB, mulai menerapkan so-called new normal, tiba-tiba mereka menghadapi lonjakan kasus baru. Ada gelombang kedua, the second wave dari COVID-19, dan itu sangat mengerikan. Kenapa gelombang kedua ini mengerikan, teman-teman? Karena gelombang kedua ini datang ketika euforia kesenangan, kegembiraan, kemenangan itu terjadi. Nah sebenarnya 100 tahun yang lalu teman-teman sekalian, ketika dunia dilanda oleh Spanish flu, ini juga sudah kita alami. Sayangnya kita sering lupa sama sejarah dan kita nggak belajar sejarah. Gitu loh. Itu kalau mohon maaf ya, kalau pemimpinnya keseringan nonton film Doraemon atau SpongeBob ya gitu. Nggak belajar dari sejarah. Waktu Spanish flu itu melanda dunia teman-teman sekalian, ketika gelombang pertama, ini tahun 20-an ya, 1918, 1920-an. Ketika gelombang pertama melanda, itu jumlah yang mati, korban yang tewas itu nggak terlalu banyak. Kemudian wabahnya mereda. Orang-orang mulai lagi keluar dari rumah, mulai lagi ke pasar-pasar, berkumpul di pusat-pusat keramaian. Dan orang-orang itu merasa lega, menang gitu loh. Dan akhirnya apa? Mereka kembali berkumpul membuat crowd yang sebelumnya sudah dilarang. Apa yang terjadi? Terjadi lagi penularan. Gelombang kedua wabah jauh lebih banyak yang mati ketimbang gelombang pertama. Karena orang-orang sudah lengah dan sudah mulai jumawa. Nah teman-teman sekali lagi, jangan sampai new normal yang gak jelas ini kemudian berubah jadi new mortal. Nah oleh karenanya kan dalil agama bilang ya, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Mungkin dalam konteks COVID, neraka dunianya adalah wabah ini. Maka mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari pandemi ini. Karena apa? Kita gak bisa ngandalin siapa-siapa, apalagi mengandalkan pemerintah.
Dan sorry nih buat bapak-bapak yang terhormat di pemerintah. Saya sebagai rakyat kecil, rakyat jelata yang bukan siapa-siapa, yang kemarin ikut dalam pemilu walaupun nggak tahu pilih siapa. Saya ingin mengingatkan, saya khawatir kalau Anda tidak hati-hati dalam bertindak. Kalau new normal ini tidak dihitung dengan baik. Kalau kemudian Anda tidak dengan cermat memperhatikan indikator-indikator saintifik dalam menerapkan new normal. Ya, new normal kemudian akan berubah tadi menjadi new mortal. Dan ketika rakyat sampai di batas kesabarannya, saya khawatir new mortal pun akan berubah menjadi new president. Satu lagi pesan saya. Buat kalian guys, anak-anak millennials yang nonton podcast ini. Anak-anak millennials adalah anak-anak yang kita banggakan. Kenapa? Karena suara mereka yang merdeka. Kalian mestinya adalah orang-orang yang berpikir merdeka. Ini saatnya untuk tunjukin bahwa kalian bukan cuma millennials dari usia, tapi juga millennials dari daya kritis kalian. Mari kritisi pemerintah kita agar mereka tidak membawa negara yang kita cintai ini ke jurang kehancuran gara-gara new normal yang tidak dihitung dengan baik. Itu aja. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.